Yuk. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن وقال الله سبحانه وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كان يستن منكم فليستن بمن قد مات فإنهم أبرهم قلوبا أعمقهم علما أقلهم تكلفا انتخبهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل الاحترام Hadir yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menjadikan ismak kita sebagai ismak yang makbul karena Allah Ta'ala saja. Amin. Dan yang menjadi maksud kita dari ismak kita ini yang utama adalah sebagaimana laki-laki perempuan yang akan menikah, maka pihak kedua mempelai itu persiapannya lama, berbulan-bulan sebelumnya. Bagaimana keluarganya, bagaimana backgroundnya, apa kerjanya, berbulan-bulan musyawarah lagi, mencari kecocokan. Lalu setelah itu kemudian setelah ada kecocokan, nanti bagaimana, seserahannya apa, mahar berapa. Lalu ujungnya adalah bagaimana keduanya berumah tangga, kemudian mendapatkan keturunan, dan keturunan-keturunannya yang menunjukkan mata. Dan dari sisi dunia dan akhirat mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Itu adalah ujung pernikahan. Istimewa kita sekarang ini begitu ditentukan tanggalnya. Semoga Allah Ta'ala berikan balasan terbaik
pada kawan-kawan dari berbagai masjid, dari halaqah, dari mahallah, dari berbagai tempat, usaha habis-habisan, tashkil, buat amal, usuli, bahkan ada yang puasa, sholat hajat, berbagai macam amalan, dan hasilnya masyarakat datangin. Lalu setelah kumpul apa? Mau apa? Dikumpulkan untuk apa? Usaha habis-habisan itu tadi, sebagaimana tadi, resepsi pernikahan adalah terbentuk rumah tangganya sakinah sampai akhirat. Maka usaha kita, pembicaraan, menyiapkan tashkil, ujungnya adalah bagaimana membentuk akhirat. Bagaimana membangun akhirat. Kita berkumpul di sini untuk itu. Karena itulah Rasulullah SAW bersumpah, aku bersumpah demi zat yang aku di dalam kekuasaannya, setelah kematian hanya ada dua tempat, tidak ada yang ketiga, surga atau neraka. Karena itu semua yang hadir di sini, pembicaraan yang kita dengarkan, membuat jamaah, membuat juru-juru untuk persiapan, hasilnya apa? Untuk apa sih tujuannya, Pak? Tujuan akhirnya apa? Membentuk membangun akhirat. Membangun akhirat, dikasih perangkatnya kita. Kita buat tinggal di dunia untuk menyiapkan akhirat. Seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir hari kiamat, ada tiga perkara yang sama: diri, harta, dan potensi. Berapa kadarnya itu hak Allah. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang dikasih harta banyak, ada yang sedikit. Ada yang berhari-hari kompor pun gak nyala. Ada yang potensinya luar biasa, daya tangkapnya. Ada yang terangkan sedikit paham, ada yang terangkan panjang lebar 4-5 jam baru paham. Nah, kalau orang membuat keputusan, saya nggak akan paham, saya nggak akan paham, saya nggak akan kerjakan, ya udah gimana? Itu kembali pada hidayah. Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, saya sudah ajak mereka siang malam, malah mereka tutup muka mereka, tutup telinga mereka. Terus gimana lagi? Ya udah hancur. Maka satu perkara yang perlu kita pahami, ada tiga hal: harta, diri, dan potensi. Kepahaman itu pembagiannya hak Allah. Semua manusia dapat itu. Yang dulu dapat, yang sekarang punya. Dan seluruh manusia selama masih ada di muka bumi, tiap orang punya tiga tadi. Semuanya Allah kasih. Tiga hal tadi, semuanya dapat. Siapa dia? Dokter, petani, pegawai, karyawan, berpendidikan maupun buta huruf, laki, perempuan, tua, muda, yang sakit, yang muda, yang sehat, orang kota, orang desa, orang kampung, siapapun dia, semuanya punya tiga perkara tadi. Dan sedemikian tiga hal tadi, seluruh manusia menginginkan, ada kesamaan keinginan. Ujung utara ke selatan, barat ke timur, anak-anak sampai orang tua, orang dewasa, orang awam, setiap orang ingin apa? Ingin keamanan.
keamanan dirinya, keamanan hartanya, keamanan pekerjaannya, rumahnya, semuanya ingin mendapatkan keamanan. Semuanya. Nah, itu sama, seluruh dunia manusia ingin aman, ingin dapat rezeki, ingin makan. Keamanan, rezeki, kemudian ingin apa lagi? Setiap orang ingin jangan ada permusuhan. Semua orang suka pada saya, jangan ada yang memusuhi ya. Orang tua, anak, ayah, ibu, suami, istri, tetangga. Bagaimana para pelanggan, para klien, orang khawas, orang awam, pemerintah ingin rakyat cinta, semua orang ingin. Jangan ada orang memusuhi saya. Semua orang cinta pada saya. Ini tiga perkara juga menjadi keinginan semua orang. Masya Allah. Dan Allah, apa yang Allah berikan? Masya Allah. Susah kita ungkapkan. Untuk mendapatkan tiga-tiganya ini, harta, diri, dan potensi, Allah Ta'ala berikan ikhtiar pada manusia. Kehidupan Allah kasih, Allah bicara, Allah kasih lidah, Allah dengar, Allah kasih telinga, Allah kasih anggota tubuh, ujung rambut sampai ujung kaki, dimanapun tinggalnya, kepahaman, berbagai tingkatan, berbagai level, Allah berikan pada manusia yang tidak berikan pada hewan. Dan bagaimana memudahkannya, Allah berikan ikhtiar. Hingga hari ini di seluruh dunia, dimanapun manusia hidup, ada keamanan, ada berkah, ada ketentraman, ketenangan, ada mahabbah, dan menjadi pemandangan indah di dunia. Kita lihat dalam tarikh, lihat surah Nabawiyah, lihat tarikh. Tatkala tiga perkara tadi digunakan dengan cara benar, harta diri dan potensi tadi digunakan dengan cara benar, kapanpun maka kerusakan, peperangan, pertengkaran, perkelahian, pergaduhan, dan musibah-musibah besar, masalah-masalah besar, malah kalau kita bedah, kita teliti, hasilnya adalah lihat, keamanan di rumah hilang, mahabbah nggak ada lagi, permusuhan suami istri, ayah dengan anak, sampai terkadang dia bunuh diri. Kan banyak kejadian hari ini. Itu semua adalah hasil tatkala tiga poin tadi, tiga hal tadi tidak digunakan sesuai aturan Allah, tapi sesuai keinginan sendiri. Sebelum Nabi SAW diutus, manusia sudah ada dalam kehidupan yang disebut jahiliyah. Mereka yang hidup zaman itu punya tiga hal tadi, harta, diri, dan potensi mereka punya. Mereka gunakan, bagaimana penggunaannya? Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai tebusan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Dalam hadis itu, al-khalqu iyadullah, makhluk semuanya adalah keluarga Allah. Ahabbun nas ilallah, manusia yang Allah cintai adalah hamba Allah yang memberikan manfaat pada keluarga Allah itu. Maka memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, mengobati yang sakit, menunjukkan jalan yang tersesat,
dalam hadis ada banyak fadilah tentang menolong tadi. Nggak kehitung banyak. Ulama itu masya Allah. Karena itulah selalu kami kita sampaikan, belajarlah agama. Setelah belajar fadilah, kalau ingin menjadi dokter ke medical college. Kalau ingin menjadi ahli teknik pertanian, masuk ke kampus, ke jurusannya, teknik pertanian, teknik sipil, teknik lingkungan. Belajar agama pada ahli agama, belajar agama pada ahli agama yang punya ilmu agama. Bagaimana para ulama menjelaskan dengan detail, sekarang kita pun terperangah, heran. Tiga hal tadi selalu ada dalam diri manusia, dulu, sekarang, yang akan datang, dan poinnya adalah pada penggunaannya, benar atau salah. Hasilnya surga atau hasilnya neraka. Kadang sudah nampak di dunia, laki perempuan semuanya punya 3 poin tadi. Penggunaan dengan cara yang benar. Rumah mungkin kecil, rumah sewaan, sederhana, pakaian pas-pasan, tapi ada mahabbah suami istri, ada berkah, ada keamanan, ada afiat. Kalau digunakan tidak benar 3 tadi, punya istana, tiap hari makanan berganti-ganti, tapi makanan gak nikmat, seperti makan racun. Setiap melihat orang yang ada kecurigaan, masuk rumah seperti masuk neraka. Kenapa? Makanya Rasulullah SAW diberi 2 tanggung jawab. 600 tahun lamanya. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Tidak ada nabi lagi setelah beliau diangkat. Sejak ada manusia, harta, diri, dan potensi tadi, bagaimana tidak menjadi sebab masuk jahanam, siksa. Maka sejak hari pertama, Allah Ta'ala sejak awal memberitahukan mana yang benar, mana salah, baik, buruk, hak, batil. Dah kasih tahu semua. Sehari pertama Allah Ta'ala ini mengirim para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Para nabi datang memperkenalkan Allah, memperkenalkan kudratullah. Bagaimana hebatnya kudratullah, khazanah Allah, pemberian Allah. Dan tatkala Allah murka, bagaimana siksa yang Allah turunkan. Tatkala Quran diturunkan, di Mekah hampir semuanya isinya fadail. Masail itu di Madinah, Makkiyah itu tentang fadail Quran. Masail setelah di Madinah sampai di Arafah, Haji Badar. 600 tahun lamanya. Hingga ahli tafsir menulis bahwa kejahilan di zaman itu susah untuk diungkapkan. Kita nggak punya kata yang tepat untuk menyampaikan bagaimana bentuk kejahilan zaman itu.
udah sampai puncak kejahilan. Karena itu ulama katakan dosa terbesar adalah kejahilan. Kita punya usaha untuk menyampaikan agama, bangun akhirat, maka mesti ilmu, harus belajar ilmu. Setiap orang harus belajar ilmu. Harus belajar ilmu. Yang fardu apa ambil dirinya. Talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim. Setiap orang muslim wajib, halal, haram, jaiz, tidak jaiz. Bagaimana bagian kehidupannya, aspek kehidupan yang dia alami, yang dia jalankan, akidah, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, bagaimana dituntun dengan ilmu agama. Makan, minum, sandang, pangan, papan, pernikahan, tatkala sedih, tatkala gembira, bagaimana tuntunannya. Semua bagian kehidupan ini sebelum diutus Rasulullah SAW yang diberi kejahilan, gak kenal Allah, gak kenal Nabi, gak paham akhirat, gak percaya akhirat, mati. Ya, hidup mati gitu ada. Bangkai pun dimakan. Lapar, kadang telanjang. Udah, pakaian seadanya. Ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah melalui usaha. Bagaimana hebatnya usaha, kekuatannya, pengaruhnya, bagaimana pahalanya. Allah Ta'ala yang menjelaskan itu. Maka diutus Rasulullah SAW. Berapa banyak sirah menjelaskan, berapa jilid kitab surah menjelaskan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha didatangi beberapa orang sahabat. Wahai ummul mukminin, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Nabi sangat tinggi. Wahai ummul mukminin, tolong jelaskan akhlak Nabi pada kami. Ummul mukminin, kalian nggak baca Quran? Pasti kami baca. Karena khuluquhul Quran. Apa yang ada dalam Quran itu semua ada dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu detik kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berseberangan dengan Al-Quran. Dah, segitu saja. Seorang Yahudi pendeta datang pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam Quran, wa innaka la khuluqin 'azim. Khuluqin 'azim itu apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar, Masya Allah, begitu hebatnya sampai setan nggak berani bertemu. Jalan yang mau dilewati setan menyingkir. Berapa banyak ayat yang turun sesuai dengan usul Sayyidina Umar. Andaikan masih ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya. Itu kira Sayyidina Umar. Apa jawab Sayyidina Umar tentang pertanyaan yang tadi? Lihat dari ini kita baru sebulan 4 bulan sekali seperti menjadi mufti, serba tahu. Padahal Masya Allah banyak kita harus belajar, masih banyak PR kita masih banyak.
kita doa, kita usaha. Banyak takazan. Jangan dikira 4 bulan udah tamat, selesai, serba tahu. Enggak begitu. Bagaimana yang Sayyidina Umar? Baik. Saya ini masuk Islam nomor 40. Saya bagaimana bisa menceritakan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanya pada Sayyidina Bilal aja. Saya nggak bisa menjelaskan. Bayangkan. Padahal tinggal bilang, oh iya, nggak pernah mengaku paling tahu. Datang ke Bilal, dia lebih tahu daripada saya. Tatkala, Masya Allah, tatkala musim kemarau, Sayyidina Umar doa dan datang awan. Ataqal ghaus ya Abah. Dan datang pertolongan padamu wahai Umar. Ini kenapa kemarau ini? Di tengah majlis beliau tanya, coba perhatikan saya berhari-hari ini. Ada enggak yang beda dengan sunnah Nabi? Kenapa kok kita begini? Semua mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak ada satu titik pun yang kau bergeser. Dalam mimpi, Nabi SAW berkata pada sahabat, Umar itu kenapa? Umar itu kenapa? Wah, sedih Sayyidina Umar. Seorang mengatakan, Rasulullah menjadikan seluruh sahabat menjadi ahli masjid. Ada apa-apa ke masjid. Nah, ada angin puting beliung, ada gerhana, kurang hujan, semuanya selesainya di masjid. Rasulullah rahmatullah mengatakan, kerugian terbesar adalah mengganti tempat kumpul mereka bukan lagi di masjid. Zaman dulu as-salatul jami'ah. Kalau ada pengumuman begitu orang datang, tahu ada perkara yang besar yang mau dimusyawarahkan. Yang paling utama adalah sholat, dan tempat paling utama adalah masjid. Hari ini, oh Masya Allah, tempat paling banyak, paling ramai di mana? Ya Allah, di pasar, di pabrik, di kantor, dalam acara pernikahan, pesta, tempat rekreasi, penuh. Kadang untuk acara khitan aja orang berkumpul berjubel-jubel. Khitan aja. Jadi tatkala tidak dalam bimbingan, itu belok itu nggak terasa. Kembali cerita tadi, Sayyidina Umar katakan, Bilal lebih tahu daripada saya. Dia lebih dulu masuk Islam. Penderitaannya lebih dari saya, dia lebih paham. Tanya dia saja, jangan tanya saya. Tawadunya Sayyidina Umar. Oh ini ya udah alim, ini pendeta. Datang Sayyidina Bilal. Masya Allah. Gak kebayang tawaduk tuh. Lihat bagaimana, Masya Allah. Udah 4 bulan, mau tanya apa? Saya jelaskan semua. Allah. Saya udah 4 bulan ini. Allahu Akbar. Saya juga mengatakan, saya dulu jawabnya apa? Saya tuh gak punya modal apa-apa. Modal saya hanya satu. Saya cinta Nabi, udah gitu aja.
Saya ini cinta saya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bergeser dikit aja mendingan saya mati. Siang malam merasakan penderitaan. Tidak pernah membanggakan mujahadahnya. Sumpah dengan mujahadah. Yang terfikir apa? Jangan tanya saya. Tanya Sayyidah Fatimah. Nah, itu pasti bisa menjelaskan. Kalau saya nggak bisa menjelaskan. Saya ini bukan siapa-siapa. Yang paling tahu itu anaknya. Tanya Sayyidah Fatimah. Pergi lagi Yahudi ke Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tolong jelaskan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim itu gimana maksudnya? Fatimah radhiyallahu mengatakan, saya itu lahirnya kemudian. Apa yang bisa saya jawab? Mendingan tanya suami saya, Sayyidina Ali. Sebab begitu dapat risalah menjadi nabi, diutus oleh Allah. Waktu itu Abu Bakar, Khadijah dan Ali. Ali lebih tahu suami saya. Tanya dia aja. Masya Allah. Datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tolong jelaskan pada saya. Apa kata Sayyidina Ali? Beliau tuh Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Rasulullah sampaikan begitu. Aku Madinah ilmu, Ali adalah pintunya. Pujian untuk Sayyidina Ali, tentang ilmu Sayyidina Ali. Penuh pujian tentang Sayyidina Ali, ilmu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan di langit, di bumi, di gunung, di laut? Pernah kamu hitung nggak berapa jumlahnya? Ya gimana hitungnya nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kata Yahudi. Ya nggak mungkin. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau menghitung aja nggak ada yang bisa, maka akhlak Rasulullah SAW itu nggak mungkin bisa diterangkan siapapun juga. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai umat Nabi SAW keberkahan akhlak beliau, nur beliau, berkah beliau, kenikmatan, kebaikan. Masya Allah. Ini adalah nikmat Allah. Nikmat Allah. Diutus Nabi SAW. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Karunia sangat besar atas orang mukmin. Atas orang mukmin, bukan untuk orang kaya, orang punya toko, orang punya pabrik, bukan. Nikmatnya apa? Izba'ats fihim rasulah. Tatkala Allah Ta'ala utus Rasul sallallahu alaihi wasallam, karunia untuk siapa? Untuk mukmin. Ta'lim, tarbiyah, perangkat yang beliau berikan bagi yang kaya, miskin, yang tajir, para pemimpin, para masyarakat, orang awam, semuanya Rasulullah berikan tuntunan sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 poin, harta, diri, dan potensi atau kepahaman. Semua manusia punya itu dengan kadar berbeda-beda. Itu hak Allah. Nggak ada yang bisa campur tangan. Itu hak Allah mutlak. Allah berikan ikhtiar bagaimana menggunakannya. Untuk yang baik, yang buruk, yang salah, yang benar, Allah berikan ikhtiar. Kita dikasih mulut untuk bicara, lalu ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dimanapun dia, sampai ke ujung langit, sampai ke ujung bumi, di hutan-hutan,
Kalau ada orang mengucapkan ini, maka lafaz kalimat ini kekuatannya begitu hebat. Andaikan ini langit menjadi satu untuk membentuk, maka tidak akan terbendung, akan tembus ke arsy Allah, sehingga bergoyang arsy Allah. Diam kamu, ya Allah, bagaimana saya akan diam? Yang mengucapkan la ilaha illallah belum diampuni, ya udah, aku ampuni. Itu baru kekuatan lafaz. Kalau dibawa dalam kehidupan, kayak apa kira-kira? Ini bukan hanya untuk tabligh, bukan hanya untuk orang tabligh. Dari hari pertama, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat, sisi agama, sisi dunia. Apa yang bisa kalian pikirkan tentang kesuksesan, semuanya tersimpan dalam kalimat tauhid. Sebagaimana itu biji kurma hanya seujung jari kecil. Biji buah, biji kismis. Tapi dari itu ditanam, Masya Allah, sampai ratusan ribuan. Itu mulainya dari sebiji kurma. Untuk memahamkan aja ini, la ilaha illallah, menjadikan dunia sebagai bagian surga, akan tinggal di dunia seperti di surga. Tidak ada ketakutan, tidak ada kengerian, tidak ada ancaman. Keberkahan rizki, rahmat. Dan waktu sakarat, man kana akhir kalimihi la ilaha illallah, kita yang berkumpul untuk bangun akhirat. Istimewa yang kita maksudkan bangun akhirat dan membawa pesan ke seluruh penjuru dunia, tersimpan dalam satu kalimat. Seluruh kenikmatan surga, baik itu bidadarinya, taman-tamannya, makanannya, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar suara dari para anbiya, semuanya tersimpan dalam kalimat tauhid. Lihat itu biji kurma, ditanam jadi kebun kurma. Kemudian seluruh manusia, kesuksesan, kebahagiaan di sisi manapun, semuanya tersimpan tersembunyi dalam kalimat tauhid. Dari hari pertama itu dakwah anbiya. Dan kita diperintahkan untuk menyampaikan sehari minimal 100 kali ucapan la ilaha illallah, paling tidak 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Para pekerja, penyapu jalan, para kuli di stasiun, cleaning service di kantor-kantor, di hospital, siapapun dia, bacalah la ilaha illallah minimal 100 kali. Di belakangnya Masya Allah, berkah, rahmat, nikmat, penjagaan, kebahagiaan, keamanan, semuanya tersimpan. Semuanya tersimpan tersembunyi dalam kalimat ini. Masalahnya kita nggak belajar. Kita berangkat ke Dubai, dirham atau rial sana, rial Saudi, pound sterling Inggris. Nah, itu semuanya kan kertas.
Hanya kertas. Tapi anak-anak paham. Kalau punya ini bisa beli sandal, bisa beli makanan, bisa untuk nikah. Padahal kertas. Anak-anak pun ngerti. Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, semua usaha gerak kita maksudnya adalah setiap orang dari umat yang paling miskin sekalipun tapi punya kalimat, wanita yang tersembunyi dalam kamar pun, sampai para hartawan milioner yang punya pekerjaan di mana-mana, semuanya kita sampaikan pada mereka semua, qulu la ilaha illallah, ucapkan. Para ulama sampaikan, yang Nabi perintahkan ucapkan, diucapkan. Yang Nabi SAW perintahkan untuk pikirkan, untuk kerjakan. Jangan kita buat putusan sendiri. Oh, saya kan orang dunia, saya kan profesional, terserah saya. Awas, ini bahaya. Contoh Nabi depan mata kita, makanlah seperti cara Nabi. Bagaimana Nabi tersenyum, menangislah sebagai Rasulullah menangis. Bagaimana Rasulullah sujudlah seperti itu. Di Medan, di seluruh penjuru, bagaimana jiwa Rasulullah SAW. Langit bumi ini apa nilainya? Seluruh dunia miliaran, triliunan, semuanya dikumpulkan, lalu dibandingkan dengan selembar rambut Nabi SAW masih belum berlipat. Allah Akbar. Bukan hanya dunia, seluruh nabi, seluruh sahabat, seluruh aulia, semuanya dikumpulkan. Itu belum bisa menyamai selembar janggut Nabi SAW. Makanya banyak baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun di Mekah, sebagai delegasi utusan Allah. Tanya, pengen apa engkau? Kekuasaan, harta? Kami akan angkat sebagai pimpinan tanpa pemilu, tanpa election. Pengen perempuan cantik? Kami akan kumpulkan, kau pilih sendiri yang paling cantik. Apa jawab Nabi SAW? Dengerin. Kekayaan, kekuasaan, kalau kalian bisa ambil matahari dan bulan, lalu kau tindakan atau meninggalkan kerja ini hanya sekejap mata, saya nggak akan tinggal. Ini jawaban Nabi SAW untuk kita, mengajarkan pada kita, bimbingan bagi kita. Keagungan dakwah, kepentingan dakwah, manfaat dakwah. Kalau dakwah nggak ada lagi, yang ada hanya kerugian. Publik bukan hanya datang pergi, datang bersih, bukan. Perlu berpikir, mengajarkan, menyampaikan, mengerjakan. Dan setiap orang dari umat, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia sibuk, bagaimana menggunakan harta diri dan potensinya, menggunakan untuk usaha dakwah. Semoga Allah Ta'ala terangi para masyayikh kita yang telah lalu. Quran, hadis, sirah, Masya Allah, mereka pelajari. Ghazwa, Sariyah, semuanya dipelajari. Perjalanan ke Romawi, Persia, ke Kisra, ke Kaisar,
Al-Muqawqis, dan dimanapun semuanya dibaca lalu diringkas. Masya katakan dikasihlah fadilah amal, fadilah sedekah ada. Riyadhus Shalihin. Sallallahu alaihi wasallam manusia rahmatullah alaih, itu sahabat 3 jilid. Nah itu cukup untuk bimbingan dakwah kita. Ini kumpul untuk dengar bayan, menyampaikan bayan, ya nggak cukup. Ustaz Zamdir rahmatullah alaih menyampaikan suatu ketika misalnya ini di Dabil tempat kami di Gujarat. Di sana ada Maulana Anwar Syakar, Syekh rahmatullah alaih. Beliau lulus dari sana, Dabil. Lulus, kemudian Amritsar, kemudian jadi khatib. Datang pergi. Suatu ketika datang ke Balai Wali Masjid, ketemu Maulana Syekh rahmatullah alaih. Di mana ada amalnya kita ikut aja sudah. Mufti melihat ada taklim, maka langsung duduk di situ. Fadilah amal, fadilah sedekah itu yang dibaca. Gak lama kemudian, seorang datang lewat di situ. Dia Maulana Yusuf Manal Hasan rahmatullah, Maulana Syamul Hasan, Maulana Syamul Hasan rahmatullah. Diperintahkan oleh Maulana, berangkatlah ke masjid, bacakan Abal Muntakhabah kitab Mishkat 8 bab dari Mishkatul Masabi. Maka Mufti Zaludin juga dulu situ. Mufti Salamatul Ma'alih setelah selesai taklim, supaya kita terkesan hati kita kalau Allah sabda Rasulullah SAW. Mufti Sallallahu Alaihi berkata, hari ini taklim yang saya dapatkan 8 bab iman, fitan, 8 bab. Fadilah apa kalau fadilah fikir, fadilah tabligh, fadilah apa kan gitu. Itu sahabat. Hari ini taklim yang saya ikuti, saya dapatkan kesan pengaruh bahwa 8 bab itu hari ini saya diberi termometer. Termometer 8 bab tadi. Kan bisa mengukur ini panas, ini demam, termometer. Ya hadis, riwayat, kejadian, kisah, fadilah sedekah, cerita tentang Malik bin Dinar dalam fadilah sedekah, tentang Syabdul Qadir Jalil rahmatullah, fadilah antar, sirri syakti dan lain-lain rahimahullah. Kisah-kisah dan hadis-hadis ini seperti saya dapat termometer untuk mengukur suhu saya sendiri. Karena orangnya hati-hati begitu, diukur sendiri. Panas, demam. Hari ini saya seperti mendapat termometer. Alaikum kita sunnah, hadis itu saya merasa harus melihat diri saya. Maka 6 sifat adalah termometer. Yang pernah 4 bulan, 40 hari, yang pernah negeri jauh, ukurnya termometernya adalah
6 sifat. Iman saya naik atau turun? Bagaimana sholat saya? Mirip sholat Nabi atau belum? Bagaimana kerinduan untuk menambah ilmu yang fardu-fardu? Seberapa besar? Berapa banyak amal saya? Hubungan dengan Allah, zikrullah. Mufti Sa'ad rahmatullah alaih, Mufti Zainuddin mengatakan zikir itu 2 makna. Pertama, ingat. Kedua, menyebut. Kita membaca tasbih 300, mengingat Allah. Keluar dari masjid, apapun yang kita lihat, lalu itu dilarang oleh Quran dan hadis, begitu nampak ada yang melihat atau tidak, maka saya merasa dilihat oleh Allah. Allah basir, Allah sami', Allah alimul khabir. Itu namanya mengingat Allah. Dimanapun, di kampus, di kantor, di pejabat, di pasar, di depan orang mau di tempat yang sepi, orang kaya maupun orang miskin, Allah yang saya imani, yang saya yakini dengan zat dan sifatnya. Karena itu hadirnya mulia, kita fadilah, kita sudah sering dengar, Masya Allah, begitu banyak. Kedua, sholat. Padahal ini baru untuk bayar. 6 sifat bukan untuk bayar. Tuba liman syahwa aibu aibun nas. Bergembiralah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, sehingga tidak sempat melihat aib orang lain. Sungguh gembira yang sibuk dengan melihat kekurangan sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu, dibandingkan orang lain, maka dia melihat kekurangan dirinya. Aduh, tak banyak. Saya akan masuk kubur, lalu akan ditanya, man rabbuka, ma dinuka. Tentang Nabi kita ditanya semua. Setiap orang, harta, diri, dan potensi, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Khair ummati qarni, umat terbaik adalah yang ada di zamanku. Kenapa? Sebabnya kesibukan mereka. Apakah karena pekerjaan mereka, karena kendaraan mereka, karena istana mereka? Ya kan, makan aja kan nggak punya, makan nggak punya, diberangkatkan ke Khandaq, berangkat, datang ke rumah, hanya minta apa? Minta selendang pada istrinya karena nggak punya selimut. Ditaskan untuk berangkat, nggak punya selimut, musim dingin. Allah. Ma'iyas rahmatullah alaih, di zaman itu ada seorang tua ditasbih, suami, istri, dan anak. Ada shawl di sini. Istri mengatakan, kamu mau berangkat ke jalan apa? Mungkin dingin di sana. Udah, ini bawa shawl ini. Saya masih ada lagi. Nggak apa-apa, saya kedinginan, besok berjemur. Tapi kalau kamu dikirim tengah hutan, khawatir kedinginan, 40 hari bawa aja shawl. Orang lewat, bukan saya, bukan kami,
bukan Rabiah Adawiyah, bukan. Sampai seperti itu pemahamannya. Untuk usaha agama, tanggung jawab telah dia dipahami segitu dalamnya. Ini wanita yang mengatakan, kita ini hanya bicara 4 bulan. Karena itulah, gak cukup dengan bayan, perlu pemahaman kepentingannya, manfaatnya, keuntungannya. Kalau tidak dikerjakan, bagaimana ancaman dari Allah dan Rasulnya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku dan orang yang beriman padaku. Setiap harta diri dan potensi setiap orang bagaimana digunakan untuk dakwah, untuk iman. Ini jalan kita. Ini yang dipahamkan pada kita. Tapi Rasulullah sampaikan tadi khairul qurun khairul madil qarni. Apakah baju mereka, apakah rumahnya yang bagus, indah? Masya Allah. Makanan pun tidak ada. Kurma habis, tinggal biji kurma. Sampai air pun kadang kehabisan. Tapi tanggung jawab yang Allah berikan pada kita yang mesti kita kerjakan. Dan di dalamnya semua kalangan. Sebagaimana sekarang ada kaya, ada miskin, ada laki, ada perempuan, ada terpelajar, ada yang awam, semuanya ada. Di zaman itu pun sudah ada. Semuanya telah mendapatkan tanggung jawab. Rasulullah berikan penilaian, itulah terbaik, turun terbaik. Imam Yusuf rahmatullahi alaih dan Maulana Hasan rahmatullahi alaih, keduanya adalah menantu Maulana Zakaria dan juga murid Maulana Zakaria. Tatkala menyampaikan khairul ummati, apa sebabnya? Ada dakwah, ada ta'lim, zikir. Kalau itu ada, maka jadi khairul. Suatu ketika keduanya datang ke Maulana Zakaria. Saya pun berpikir tentang khairul ummati. Sekarang saya diberi kepahaman oleh Allah, yakni mafhumnya berbeda-beda walaupun kata sama. Seorang ayah duduk di samping dastarkhan sufah. Nah, kalau minta air diambilkan air apa? Airnya pakai apa? Pakai gelas, pakai ember? Kan mesti satu gelas. Seorang ayah mau masuk ke Baitul Khala, nah, ambilkan air, maka air satu ember. Kata-katanya sama, ambilkan air, tapi beda keadaan. Nah, kalau mau mandi, ember. Kalau mau ke Baitul Khala, bawa ilata. Khair ummati qarni. Umat terbaik dalam zamanku. Apa sebabnya? Bukan makanan, bukan pangkat, bukan perabatan, bukan sandang pangan, bukan. 3 poin. Yatluhum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dakwah iman, mengajarkan agama,
para ustaz. Bayangin, pesantren madrasah, Masya Allah, ustaznya Rasulullah, muridnya Sayyidina Bakar, Amr bin Az, Zaid bin Sabit, Sayyidina Ali, menjadi santrinya Abdurrahman bin Auf. Semuanya adalah santri, murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam madrasah. Ustaznya siapa? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai pengajar, sebagai penyampai. Berangkat ke Badar bersama-sama ustaz dan santrinya. Ke Uhud berangkat bersama ustaz dan santrinya. Di Tabuk berangkat semua ustaz dan santrinya. Bukan hanya menyampaikan di kelas, menyampaikan pelajaran, tapi dikerjakan, diamalkan. Nah, kita punya termometer. Kita lihat bagaimana pengorbanan kita, harta diri kita. Mujahadah, susah payah. Memang ujungnya kematian. Apa? Allah barzuqni syahadatan fi sabilik. Wal mauta fi baladi rasulih. Ini kan doa Sayyidina Umar. Minta mati syahid, kematian di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan merasa cukup dengan mendengar, menyampaikan, tak kira enggak. Belum. Pegang termometer, ukur diri kita. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanggung jawab. Ya ayuhan Nabi, diberi tanggung jawab. Inna arsalnaka syahidan musyarran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Kita dijadikan saksi, da'i ilallah. Kita berdakwah. Sedangkan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singkat. Dalam kehidupan yang singkat, beliau telah menyiapkan satu umat jamaah yang telah menyiapkan harta diri dan potensinya, hatinya, rohnya, jasadnya, dan apapun yang ada dalam dirinya 100% digunakan untuk kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diserahkan total pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanggung jawab. Dan karena itu dalam Quran jelas, wa innahu ladzikrun laka wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wahai Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, berapa banyak anbiya mursalin, berapa banyak kaum umat, dimanapun, bagaimana mereka, bagaimana perlakuan Allah pada mereka. Semua yang kami jelaskan dalam Al-Quran itu adalah peringatan untukmu dan orang yang beriman padamu. Dan semuanya akan ditanya pada hari kiamat. Kalian sudah baca kaum Ad, baca tentang Qarun, Fir'aun, kalian telah baca. Kalian telah baca raja-raja Kisra, Kaisar, Muqawqis, kaum Samud, kaum Lut. Kalian telah baca. Setelah baca, apa yang kalian kerjakan? Sebagai penerus kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus jawab itu, tanggung jawab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah 13 tahun total di Mekah. Keluarga, paman sering menentang. Manusia rahmatullah alaih mengatakan, tatkala kalian memulai dakwah bahwa saya akan kerja dakwah,
akan jalan untuk dakwah, akan sibuk dakwah, Mansur mengatakan akan ada 4 masa. Pertama, wujud dakwah, kemudian waktu tarbiyah, kemudian nusrah, idharul qudrah. Wujud dakwah mulai. Siapa yang paham waktu itu? Susah, tapi terus datang ke Mufti Kufaitullah Nawrallah Qadahu, mufti terbesar di India Pakistan waktu itu, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, pulang dari haji, datang menghadap. Kita akan ajak orang keluar 3 hari, membawa makan minumnya, membawa harta dirinya sendiri, dan sabar menghadapi siapapun. Isinya 6 sifat begini. Begitu mufti paling besar di India Pakistan zaman itu. Maka perlu bantuan. Mau 4 bulan, 7 bulan, setahun, selama dakwah dalam Al-Quran, jangan pernah merasa tidak perlu ulama. Ikuti ulama, dekati ulama, tanya terus pada ulama. Setiap perkara datang pada ulama, tanya pada mereka. Kalau kita betul ada tolak. Zaman dulu asatid mencari, ulama mencari murid. Hari ini kita yang jadi murid, kita yang datang sebagai murid. Ini adalah madrasah berjalan. Kita semua menjadi santri. Orang gak ada yang paham. Di depan Mufti Sa'ad rahmatullah alaihi wasallam, kata beliau, siapa yang mau? Kira-kira siapa mau? Gak kerja, meninggalkan anak, istri, bawa sendiri. Siapa yang mau? Siapa? Maulana Ilyas rahmatullah alaihi. Ya Allah, ya Allah, hanya serta ya Allah itu aja. Memang susah untuk melakukan orang, mengajak orang, menyiapkan satu jamaah. Mufti sudah setuju, tapi ragu-ragu siapa yang mau mengerjakan. Sampai akhirnya dikirimlah jamaah ke tempat mufti. Kamu datang ke sana, awas, jaga adab. Nanti begitu kalian datang, katakan pertama apa yang beliau ucapkan, ingat-ingat itu. Sampai di sana ketuk pintu, mufti sedang ada di rumah. Siapa? Jamatnya Maulana Ilyas, kata. Begitu mendengar Mufti Kufaitullah buka dan berkata, sekarang gak ada lagi. Waktu itu saya bertanya, siapa yang mengerjakan? Sekarang saya akan jawab apa? Ternyata ada yang mengerjakan, ada yang mengerjakan, ada yang mengerjakan. Kalau tidak dikerjakan, pertama adalah la ilaha illallah, yang menyimpan penyelesaian masalah dunia akhirat. Maka itulah wujudnya dakwah. Maka mesti katakan, ya udah terbukti. Siapa yang mau komentar sekarang? Siapa yang mau komentar? Udah dibuktikan. Ayah Maulana Ilyas, namanya Maulana Ismail,
Mana itu? Ada Maulana Khalil Ahmad. Oh, sangat dekat. Beliau dekat. Ambil zikir. Ada 4 orang mewah. Maulana Ismail ahli zikir. Oh, wali Allah. Orang dunia menakut-nakuti dengan senjata. Kita orangin dengan apa? Dengan doa. Doa silahul mu'min. Para sahabat malam hari doa-doa kami tidak pernah meleset. Doa-doa kami tidak pernah meleset. Karena di masa malam hari maka siang hari anak pernah nggak ada yang nyasar. Di zaman itu sebenarnya itu ujung penjajah Inggris. Tapi hubungan mereka dengan Allah begitu masyhur. Waktu itu orang mudah dihukum gantung. Datang ke Maulana Ismail, doa batal itu hukum gantung. Saking masyhurnya. Sampai beliau khawatir. Aduh, ini orang banyak minta doa pada saya. Maka untuk menyembunyikan kewaliannya, beliau tinggalkan kampung halamannya, datang ke Banglawan masjid. Ada orang lagi pacaran di masjid itu. Beliau dakwah. Akhirnya mereka berdua tobat. Sudah bersembunyi di situ, khawatir masih ditipu setan. Jangan-jangan saya sini tertipu oleh setan juga. Setan nafsu itu liciknya bukan. Ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru lillah. Khawatirlah dengan farasatal mu'min. Itu melihat dengan nur Allah. Siapa yang tahu bahwa kita ini dekat Allah, jauh dari Allah, mendekat pada surga, tidak tahu. Syirik khafi. Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di umatku syirik khafi merayap seperti semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah mata. Malam hitam, semut hitam di atas batu hitam. Maka selain Allah jangan pernah diharapkan. Meyakini itu akan menyelesaikan masalah, bahaya. Itu syirik khafi. Dapat pujian, Masya Allah, semuanya bagus. Haji, umrah sering. Oh, bahaya ini. Dapat pujian, hati iman bisa dimakan. Siapapun selain Allah. Maulana Subhanallah mengatakan, mengucapkan bahwa mengingkari toko uang orang lain itu mudah, tapi mengingkari usaha sendiri itu yang kita mesti belajar. Uang saya, usaha saya, pabrik saya, diri saya, nafikan semua. Semuanya tidak apa-apa. Saya bukan apa-apa. Semuanya hanya Allah. Yakin seperti ini. Syirik jali ya nggak ada lah kita buat itu.
sujud pada patung, sujud pada orang, nggak ada. Tapi menganggap saya istri kopi. Orang ingin dapat pujian maka ditunjukkan kemahirannya, kehebatannya. Bahaya. Sholat tapi hanya rangka. 4 bulan, 40 hari hanya rangka saja, bentuk luarnya. Umrah, haji, kosong itu. Maka ada iman maujud yang sudah kita miliki. Tapi yang kita cari adalah iman matlub, yang diinginkan Allah. Wa idza qul aminu kama amana nas. Berimanlah sebagai manusia beriman, yakni para sahabat. An-nas siapa? Para sahabat. Ta'allam iman, thumma ta'allam al-Quran. Pertama belajar iman, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Pelajaran pertama, bayi lahir diajarin. Empat kali takbir, semuanya dinafikan. 4 unsur alam ini, angin, api, air, tanah, nafikan semuanya. Awal, dan itu harus dijaga sampai mati nanti. Waktu antara lahir dan mati, itulah ujian kita. Para sahabat belajar iman. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu duduk di masjid. Seorang sahabat datang. Sahabat, bukan orang kayak kita. Wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Oh, enggak terbakar. Ini di masjid ini, jauh dari rumahnya. Datang lagi, itu kebakaran. Enggak terbakar. Datang orang ketiga, Abu Darda, itu terbakar rumah kamu. Tidak, rumah saya enggak terbakar. Keempat datang, itu api begitu besar. Tapi begitu mendekati rumahmu langsung padam. Abu Darda mengatakan, Abu Darda, itu saksi mata 3 orang untuk melihat api. Kalian datang 3 orang, 6 mata menyaksikan, tapi bagi saya bukan apa-apa. Yu'minuna bil ghaib. Saya lebih yakin pada Allah dan pada kamu Rasulullah. Nabi SAW sampaikan, barang siapa pagi hari membawa baca doa dan petang hari dia baca, maka tidak akan kena musibah mendadak. Apakah mungkin aku percaya pada kalian atau percaya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iman saya iman pada Nabi. Jangan hanya 6 mata, 6 juta mata melihat, saya nggak akan percaya. Allah. Bagi saya itu bohong semua. Yang benar hanya satu, dari Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Itu iman bil ghaib. Kita baru bisa bayar iman merasa sudah punya iman. Allah. Ini kan hanya cerita ini. Semoga Allah berikan iman pada kita. Amin. Masyaallah, Allah mengatakan, iman itu di hati tempatnya. Usaha untuk menyampaikan iman dalam hati. Jalannya 4: mata, telinga, lidah, dan pikiran. Orang begitu melihat, oh itu orang hebat, oh itu orang luar biasa. Pertama itu dari mata, lalu diucapkan, dan begitu diucapkan didengar. Begitu tidur
maka yang disibuk, yang dilihat, didengarkan, diucapkan sehari, begitu malam akan masuk dalam hati. Suatu ketika ada orang berangkat ke Dubai untuk ketemu Habib Rizik. Allah hadirna fa'alul lima yurid, dimanapun, bagaimanapun, terserah Allah. Kita harus buat al-ridha, mendapatkan ridha Allah. Allah Ta'ala tidak ridha dengan kekayaan, pangkat jabatan. Dapat agama dengan cara Rasulullah SAW. Yang ikut Rasulullah SAW, ikut para sahabat, As-Sabiqul Awwal Muhajirin Ansar, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya. Tiga perkara tadi, harta, diri, dan potensi. Semua manusia punya. Digunakan dengan baik atau tidak baik, benar atau salah, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Rusak menjadi baik, salatnya, imannya. Kalau tidak benar, maka iman rusak, salat, zakat tidak ditunaikan, ambil harta orang dengan zalim, riba pun dimakan. Dia gunakan sebagaimana keinginannya. Dia tinggalkan hukum Allah. Allah Arhamur Rahim. Allah Arhamur Rahim. Karena Imam Mulia rahmatullah alaih ada seorang berdoa, Allahumma sna' bina ma anta ahlu, wala tasna'na ma nahnu anhu. Anta ahlu judul karam. Ya Allah, perlakukanlah kami sebagaimana hakmu, sebagaimana kehebatanmu. Dan jangan kau perlakukan kami sebagaimana keadaan kami. Kami ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan kebusukan, keburukan, ya Allah. Lalu rahmatullah mengatakan, dalam muraqabah walaupun di Baitul Khala, muraqabah misalnya di khanqah, di zawiyah, Walai rahmatullah mengatakan, kalian sedang buang air, Allah firmankan ma'an mubarakan, Allah turunkan air berkah dari langit. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dari air akan menciptakan segala sesuatu. Maka muraqabah, bagaimana air yang belum berkah gara-gara kita minum keluar dalam keadaan najis. Makanan yang Allah ciptakan baik, gara-gara kita makan keluar jadi najis. Maka hendaknya niat kita, pikiran kita, batin kita, tatkala ta'lim, tatkala tasbih, tatkala baca Quran, apa yang kita buat? Pertama kali niat. Jangan ada yang selain ridha Allah. Sifat umat ini dibayankan dalam Al-Quran. Rahma'u bainahum, tarahum ruk'an sujada, yabduguna fadlan min Allah wa ridwana. Muhammad SAW adalah Rasulullah, dan orang-orang berserta beliau iman, mereka masuk dalam hati, dan mereka rahma'u bainahum, saling kasih sayang. Tatkala ada perintah salat, maka semuanya, maka mereka sibuk menyibukkan diri. Mereka sabar menahan. Mencari apa? Yabduguna fadlan min Allah wa ridwan.
Nggak mencari apa-apa, hanya mencari ridha Allah. Hanya ingin ridha Allah. Ingin fadlullah. Nggak ada yang lain yang diinginkan. Dalam perang Khandaq, orang munafikin mengatakan, maka orang-orang menakut-nakuti, ditakut-takuti. Itu orang telah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Hasbunallah, cukup begitu. Fazadum imanan. Justru ancaman itu membuat iman mereka makin naik dan mengucapkan hasbunallah, cukup Allah. Lam yamsausu, tidak ada musibah yang menimpa mereka, enggak ada. Fanqalu bi ni'matin min Allah, kembali dengan nikmat Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, semuanya dari Allah. Semuanya ridha Allah Ta'ala yang itu yang mereka dapatkan pulang dari Khandaq. Malah Yusuf rahmatullah mengatakan, dakwah ini pertama adalah wujudul dakwah. Seperti orang mau kerja, nggak mungkin langsung berhasil, enggak. Pertama cari toko, cari tempat, cari sewaan, mesti cari sewaan, cari modal. Pertama adalah wujudnya dulu. Oleh Rasulullah untuk dakwah ini adalah kita seperti petani. Untuk dakwah ini kita seperti petani. Lihat petani itu. Sawah yang akan dipanen nanti, berapapun luasnya, pertama-tama akan dibersihkan rumputnya. Rumput-rumput semuanya bersihkan. Bersihkan dulu. Itu pertama. Nah, untuk wujudnya dakwah, para dai hendaknya pertama bersihkan selain Allah dari hati. Apapun itu selain Allah buang dari hati. La ilaha illallah. Itu bersihkan. Bersihkan semua baru illallah masuk. Tatkala sudah bersih semua, maka diairi. Kemudian benih. Ambil benih yang paling bagus. Paham nggak saya terangkan pertanian ini? Jangan-jangan belum pernah lihat sawah. Kalian buat roti, buat manisan dari gandum itu susah payah. Wa dzakir aminu kama amanan nas. Berimanlah sebagaimana imannya para sahabat. Fasawfa tara idza kashafa al-ghubar. Tatkala sudah tersingkap semuanya, afarajun tahta bi'amhimar. Yang kamu tunggangi itu apa? Seperti kan Sina Ali, an-nasu niyam pada matu intabahu. Tidur semua, begitu mati baru bangun. Yang kamu naiki apakah kuda atau keledai? Waktu zaman sahabat dikatakan orang bodoh. Nabi rahmatullah mengatakan, orang bertanam, beli biji yang beli benih,
benih yang paling mahal. Dan disiapkan tanaman, dikasih air. Maka ketika ditanam, Allah Ta'ala tunjukkan kudrahnya. Lihat untuk bertanam, Masya Allah, susah payah dulu. Untuk jawawun, untuk gandum, kazar'in akhraja syadda fasal. Fasal itu yuzur wa kuffar. Itu nampaknya dibuang, masukkan. Oh, bukan, akan ditumbuhkan tunas-tunas, kemudian tumbuh, kemudian ada daun, kemudian ada dahan, ada ranting, kemudian tumbuh, biji-biji begitu banyak, baru kemudian panen. Semuanya akan dapat faedah. Buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya dinikmati. Mulainya dari mana? Dari bertanam biji. Untuk mewujudkan dakwah, dengan cara benar, dengan usul yang benar, dengan kerisauan Nabi, dengan tangisan Nabi, dengan doa seperti doa Nabi, dengan tawadhu seperti tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau miliki, korbankan seperti orang bertanam tadi. Bila kalian betul-betul korban, Allah Ta'ala akan tumbuhkan masjid-masjid sebagaimana tumbuhnya benih-benih tadi. Lihat, dari satu orang kadang satu negara dapat hidayah, satu kabilah dapat hidayah. Tapi kesulitan-kesulitan itu adalah untuk mewujudkan dakwah, untuk tarbiyah. Ada masalah keluarga, ada dalam masalah di pekerjaan, berbagai macam ujian. Allah mau menampakkan di depan para pekerja dakwah untuk mengembalikan bahwa saya ini hamba Allah. Ini ujian dari Allah untuk menguji saya. Saya kembali pada Allah. Fase wujud dakwah. Fase berikutnya, fase tarbiyah. Untuk menyempurnakan takazah, maka Allah Ta'ala berikan ujian-ujian. Nggak ada yang lebih daripada Nabi. Ujian, disakiti, diancam. Itu yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling dicintai oleh Allah. Tapi lihat, kalau kita baca sirah Nabawiyah, kisah-kisah itu untuk bimbingan kita. Tatkala wujud dakwah dengan usaha pengorbanan dan wujud beberapa orang takwa, ada rasa takut, keikhlasan, semangat untuk membangun akhirat. Setiap orang yang membangun akhirat menggunakan harta diri dan potensi, dan tatkala semua orang, tatkala muncul tarbiyah dilalui, maka fase berikutnya adalah pertolongan Allah. Fase nusratullah. Satu orang kadang menjadi asal hidayah, satu suku, satu kampung, satu ini. Kalau ke Venezuela ada satu orang anak 18 tahun umurnya, dari zaman Hasan datang, Maulana saya, semoga ada istimewa seperti ini di Venezuela. Umur 18 tahun waktu itu. Berpikir dia, pulang, mulai bicara nih. Keluarganya kaya raya.
itu sampai punya gunung yang dibeli pemerintah. Terus dia kerja dakwah sampai suatu ketika ada satu jemaah Kuwait Arab terjadi kecelakaan. 3 orang syahid. Syahid. Termasuk anak muda tadi. Begitu jenazah dibawa, maka keluarganya berikrar, sejak hari ini kami akan teruskan kerjanya. Masya Allah. Sampai akhirnya ayahnya ikut. Disiapkan hotel, nggak mau di hotel, tidur di masjid. Tatkala ada pengorbanan, cara yang benar, dengan rasa kasih sayang, menangis untuk makhluk Allah, untuk membangun akhirat, maka satu orang jadi asbab hidayah. Suratul Buruj, wa ma naqamu billahi yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Satu orang asbabnya, satu orang anak muda. Kita jangan minta ujian, minta afiah, sallallahu afiah, jangan minta ujian, minta afiah. Wala nizar, Allah mengatakan afiah itu apa? Terjaga dari dosa, itu di dunia. Sedangkan di akhirat afiah itu selamat dari jahanam. Tapi kalau kita kerja akan ada ujian. Maka anggap ini dari Allah. Ini ada ujian, berarti ada nikmat di belakangnya. Bagaimana Allah kalau gunakan anak? Lihat, itu anak muda. Di belakangnya Masya Allah satu keluarga besar. Kisah Ashabul Ukhdud dalam Al-Buruj, satu orang anak muda. Orang satu lapangan beriman semua. Satu orang anak muda. Kerja ini mesti dengan pengorbanan, dengan ikhlas, dengan istiqamah, dan tawajuh istikhlas. Yabdaguna fadlan min Allah wa ridwan. Qala Ibrahim zaman keluarga itu. Semoga Allah berkahi. Kerja kita enggak pengen pujian, enggak pengen uang. Kita hanya pengen Allah. Not word, not. Enggak pengen kata, enggak pengen uang. Pengen Allah saja. Harta diri gunakan sebagai contoh Rasulullah. Sebagai contoh Rasulullah SAW. Harta diri sebagaimana contoh Nabi. Berapa banyak bagaimana lihat contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana potensi kita, kepahaman kita, gunakan untuk sebagaimana contoh Nabi SAW. Karena itu mengenai surah Rahmatullah Alaihi mengatakan, tabligh hanya datang pergi, inti kalimah tidak. Tapi fikir kita tiap hari makin mirip dengan fikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bertanya, Hadrat, maksudnya fikir Nabi itu gimana? Bila kan rahmatullahi alamin, setiap orang manusia bagaimana setiap orang dibawa supaya selamat dari neraka masuk surga. Gunakan potensi untuk itu. Itu jawaban Maulana Yusuf rahmatullah. Untuk kita, untuk tamu-tamu, tamu dari mana-mana, berapa puluh negara, semuanya telah diberi termometer oleh Maulana Yusuf rahmatullah. Fikir kita sudah seperti fikir Nabi atau belum? Salat kita seperti salat Nabi atau belum? Kemudian semangat kita untuk belajar ilmu.
Tiap hari kita cek iman kita, sifat kita, kebersihan, keinginan untuk jadi orang besar, untuk dihormati, masih ada nggak dalam hati? Itu namanya zaki, menyu'alimu kita al-hikmah. Menyusup Al-Hasan Hasan rahmatullah alaih sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tiga tadi yatla'an ayat zakihim yu'amdal hikmah digunakan semua potensi harta diri untuk tiga tadi di puncak, maka tatkala kita ulang lagi di zaman kapanpun Allah berikan kebaikan sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ampuni kita, semoga ampuni kita. Kita sudah diberi nikmat banyak, kebaikan, karunia. Hari ini kita belum menghargai nikmat ini. Kita minta ampun pada Allah. Kita doa, ya Allah, jadikan kami termasuk ahli sabar dan ahli syukur. Maka kita istighfar dan doa pada Allah supaya jadikan sabiran syakur. Kita istighfar. Istighfarnya apa? 4 bulan. Allahu Akbar. Apa masa? Waktu itu, Masya Allah, kumpulan orang lama. Hadis saya katakan, suruh coba istighfar. Oh ini mereka udah terbiasa sholat, biasa tahajud, sahajat. Masa cuma suruh istighfar? Gimana suruh istighfar? Ini orang lama ahli ibadah. Kata beliau, tanya mereka, sejak kapan kalian mendengar? Sejak kapan kalian tahu tentang kepentingan dakwah? Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak takazannya, makomi, intikali. Takazah apa yang menjadi beban saya? Lihat diri masing-masing, istighfar. Maka istighfarnya adalah hari ini saya istighfar, menjadikan kerja sebagai kerja saya, mintanya pada Allah dan menjadikan umat depan mata saya. Dan hanya mencari ridha Allah. Untuk menyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pada semuanya. Hadirin rahmatullah mengatakan 6 sifat itu kita bawa, kita sampaikan ke gang-gang, ke jalan-jalan, ke kota-kota, bandar-bandar, kampung-kampung, ke benua-benua dengan harta diri sendiri. Sampaikan ini. Pertama, latihan sendiri. Latihan. Sampaikan semuanya, tawarkan. Sampaikan 6 sifat ini. Hindarkan diri dari yang lain. Harta diri potensi adalah nikmat. Gunakan sebagaimana contoh Rasulullah dan para sahabat. Maka nggak selesai dengan 4 bulan, 17 tahun. Enggak. Ambil keputusan. Manusia mengatakan, aduh, ini gimana umat ini? Orang dengan bangga mengatakan, saya ini tukang kacamata, tukang sandal, saya penjahit. Masya Allah. Ya Allah, identitas bisa berubah. Lihat orang zaman dulu, ahli Badar, ahli Uhud, ahli Baitul Aqabah. Ini orang yang ikut perang ini, ikut perang ini. Zaman dulu begitu.
Zaman dulu begitu. Identitas hubungannya dengan usaha agama. Allah ini Qadir yang merubah malam di siang, siang ke malam. Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang. Maka kita semuanya niat minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala kembalikan qarnul awal. Allah. Bagaimana umat dikembalikan siap untuk takaza, sudah untuk usaha agama sebagaimana korong pertama umat ini. Niat pertama menjadikan kerja ini sebagai kerja saya. Siap? Insya Allah. Silakan tuntaskan. Pak Iskandar.